Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Implementasi Modul Produksi atau Manufacturing pada Proses Pembuatan Roti menggunakan Odoo. Dengan dosen pengampu, Ibu Tus Laila, Eskom Mkom sebagai salah satu bentuk pemenuhan proyek akhir pada mata kuliah Enterprise Research Planning. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Fitriani Rizky, Selviana Dwi Sari Arsanti, Kania Bella Nastiti, Irma Anggriani, Laisa, Faizah Nasila, dan saya sendiri, Ivana Manda Putri. Sebelum melihat bagaimana Odoo diimplementasikan dalam proses produksi, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu latar belakang permasalahan apa yang terjadi di industri ini dan mengapa solusi ERP dibutuhkan. Yang pertama, kondisi industri ini, roti saat ini masih manual sehingga sering terjadi ketidaktepatan stok, kesalahan perhitungan bahan, keterlambatan produksi, dan data yang tidak sinkron. ERP hadir sebagai solusi karena mampu menghubungkan seluruh proses operasional secara otomatis, mulai dari pengadaan, bahan baku, hingga pengendalian produksi. Yang ketiga, dengan menggunakan Odoo, proses produksi roti menjadi lebih terstruktur, akurat, efisien. Hal ini juga mengurangi resiko kesalahan dan membantu menjaga ketersediaan stok agar tetap terkendali. Keempat, sistem produksi terintegrasi sangat diperlukan agar data bahan baku, proses produksi, dan stok bisa dipantau secara real-time dan meminimalkan kesalahan manual. Yang kelima, Odoo menyediakan modul manufacturing yang mengintegrasikan BOM, work order, stok bahan baku, hingga laporan produksi secara real-time, sehingga dapat meningkatkan efisiensi di seluruh proses produksi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvi. Perkenalkan, saya Selviana Dwi Sari Arsanti dengan NIM 19252363. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian permasalahan, tujuan, dan manfaat dari topik implementasi modul produksi atau manufacturing pada proses pembuatan roti menggunakan Odoo. Kemudian yang selanjutnya ada permasalahan. Pada proses produksi roti yang berjalan saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas operasional. Yang pertama, pencatatan stok bahan baku masih manual sehingga sering terjadi ketidaktepatan jumlah tepung, gula, ragi, dan bahan lainnya. Yang kedua, Bill of Materials atau BOM belum tersusun dengan jelas, akibatnya kebutuhan bahan tiap batch produksi sering tidak tepat. Lalu yang ketiga, bagian gudang dan produksi belum terintegrasi secara real-time sehingga informasi ketersediaan bahan tidak selalu akurat. Dan yang keempat, penjadwalan produksi masih sulit dilakukan terutama ketika ada kenaikan permintaan atau perubahan kapasitas. Kemudian yang kelima, pelaporan hasil produksi masih lambat dan kurang akurat karena pencatatan yang tidak efisien. Yang keenam, belum adanya sistem pemantauan proses produksi yang terstruktur sehingga perusahaan sulit mengidentifikasi bottleneck atau pemborosan. Dan yang terakhir, resiko kesalahan input cukup tinggi karena banyak proses masih dilakukan secara manual. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan efektivitas proses produksi roti melalui implementasi modul manufacturing pada Odoo. Secara garis besar, tujuan yang ingin dicapai meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan proses produksi mulai dari perencanaan bahan baku, penyusunan BOM, hingga pelaksanaan produksi. Yang kedua, merancang alur produksi yang terstruktur menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada Odoo. Kemudian yang ketiga, membuat Bill of Materials agar kebutuhan bahan baku dapat dihitung secara akurat. Dan yang keempat, mengintegrasikan proses produksi dengan pengelolaan persediaan secara real-time sehingga informasi stok lebih tepat. Dan yang kelima,
untuk meningkatkan efisiensi pencatatan produksi melalui work order, routing, dan pelaporan otomatis. Dan yang terakhir, mendukung proses pengambilan keputusan khususnya terkait produksi dan pengelolaan persediaan. Melalui implementasi modul manufacturing di ODO terdapat beberapa manfaat yang diperoleh. Yang pertama, stok bahan baku menjadi lebih akurat dan terekam secara real time. Yang kedua, penyusunan dan pengelolaan BOM menjadi lebih mudah dan terkontrol. Yang ketiga, proses produksi menjadi lebih efisien baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Dan yang keempat, resiko kesalahan pencatatan dapat diminimalkan karena proses manual digantikan oleh sistem. Yang kelima, pelaporan hasil produksi menjadi lebih cepat dan informatif. Yang keenam, keputusan pembelian dan produksi dapat dilakukan dengan lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Kemudian manfaat tambahan lainnya yaitu memberikan contoh nyata penerapan ERP pada industri makanan khususnya produksi roti. Baik, selanjutnya bersama saya Kania Bella Nastiti dengan NIM 19252403. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses bisnis. Yang pertama, pengelolaan Bill of Material atau BOM. Proses produksi dimulai dengan penyusunan Bill of Material atau BOM pada modul manufacturing. Di sini, perusahaan menentukan semua bahan baku dan komposisinya untuk menghasilkan suatu produk roti. Data BOM menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan material, mengestimasi biaya produksi, serta memastikan perencanaan produksi berjalan efisien. BOM yang akurat membantu perusahaan mencegah ketidakseimbangan bahan saat produksi berlangsung. Lalu yang kedua ada pengadaan bahan baku. Setelah rencana produksi dibuat, sistem manufacturing akan mengecek ketersediaan bahan berdasarkan BOM. Jika stok bahan tidak mencukupi, bagian pembelian melakukan proses procurement secara manual atau semi terintegrasi sesuai SOP perusahaan. Jika bahan tersedia dan tercatat di gudang, sistem memastikan bahwa kebutuhan material untuk produksi dapat terpenuhi sebelum manufacturing order dijalankan. Lalu selanjutnya ada persiapan bahan baku. Bahan baku yang telah diterima kemudian dipersiapkan untuk proses produksi. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan fisik bahan, pencatatan stok di gudang, dan pemindahan bahan ke work center atau area produksi. Tujuannya agar bahan siap digunakan tepat dan proses produksi dimulai sehingga tidak terjadi hambatan operasional. Lalu selanjutnya ada pengelolaan manufacturing order atau MO. Manufacturing order diterbitkan untuk memberi instruksi resmi menjalankan kegiatan produksi roti. MO berisi informasi mengenai jumlah produksi, referensi BOM, dan alur kerja proses. Ketika MO dikonfirmasi, sistem melakukan reservasi dan alokasi bahan baku secara otomatis untuk mencegah perebutan material antar lini produksi. Manajemen dapat memantau status serta timeline produksi melalui MO tanpa pemeriksaan manual yang berulang. Lalu selanjutnya ada pengolahan bahan baku. Tahap inti produksi berlangsung melalui work order sesuai urutan proses pembuatan roti. Seluruh progres dicatat secara real time ke dalam sistem ODO sehingga manajemen dapat melihat status dan output produksi secara transparan. Sistem pekerjaan selesai, sistem akan mengurangi stok bahan baku dan menambah stok produk jadi secara otomatis. Selanjutnya ada quality control. Dilakukan proses quality control untuk memastikan roti memenuhi standar mutu perusahaan. Dengan menggunakan modul produksi dan manufacturing, proses produksi roti tetap dapat berjalan efektif dan terkontrol karena ODO mampu mengelola kebutuhan material, alur produksi, konsumsi bahan, hingga pencatatan produk jadi secara otomatis.
Perkenalkan, saya Irma Anggriani Liasa dengan NIM 19252408. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait use case diagram dari sistem manufaktur pabrik roti A, di mana diagram ini menunjukkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsi utama dalam sistem, yang dimana ada 4 aktor, yaitu ada manajer produksi, ada operator produksi, ada quality control, dan inventory. Semua aktor wajib melalui proses login, karena login merupakan use case inti yang di-include oleh seluruh proses lainnya. Manajer produksi memiliki beberapa use case seperti mengelola bill of material, mengelola manufacturing order, dan juga memantau persiapan dari bahan baku. Kemudian operator produksi memiliki 2 use case, yaitu melakukan persiapan bahan baku dan juga mengolah bahan baku. Kemudian quality control melakukan pemeriksaan kualitas produk melalui use case quality control check. Dan yang terakhir yaitu bagian inventory, di mana bagian inventory ini akan menangani pengadaan bahan baku yang memiliki proses seperti menimbang, memeriksa, dan menerima bahan melalui relasi extend. Selanjutnya ada activity diagram, di mana diagram ini menggambarkan alur produksi mulai dari perencanaan hingga pengecekan kualitas. Proses dimulai dari manajer produksi yang menginput produk, yaitu memasukkan data produk, selanjutnya membuat bill of material, kemudian membuat manufacturing order. Setelah itu sistem akan secara otomatis menghitung ataupun mengolah kebutuhan alat dan bahannya. Kemudian berpindah ke bagian inventory yang melakukan pengadaan dan pengecekan bahan baku. Kemudian selanjutnya operator produksi melakukan proses pengolahan. Dan yang terakhir dilakukan oleh quality control, yaitu memeriksa kualitas produk jadi. Dan kemudian prosesnya selesai. Saya Fitriani Rizky dengan NIM 19250559. Sequence diagram. Urutan interaksi atau aliran pesan antara objek atau aktor di dalam sistem. Di sini operator produksi menginputkan produk pada formulir input produksi sehingga menghasilkan produk yang akan diproduksi. Selanjutnya menginputkan bahan baku pada bill of material sehingga sistem akan memproses manufacturing order dan inventory akan mengelola persediaan bahan baku. Setelah itu, operator produksi akan memulai produksi dengan work order yang telah diperoleh. Setelah orderan selesai akan dilakukan quality control untuk mengecek kualitas dari produk. Deployment diagram berfungsi untuk memvisualisasikan hubungan antara software dan hardware. Di sini user client menggunakan komputer pribadinya mengakses lewat web browser dengan reverse server, Ning atau Apache. Selanjutnya akses Odoo application yang berisi CRM engine, manufaktur model, inventory, dan quality control. Database diperoleh lewat server dan manufacturing data. Komponen diagram menggambarkan komponen perangkat lunak pada sistem dan hubungan antara komponen tersebut. Manufacturing model membutuhkan produk untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Lalu bill of material menyusun struktur bahan baku untuk setiap produk dan membutuhkan manufacturing order untuk memproses pesanan produksi. Bill of material terdependensi dengan inventory dan database untuk mengelola semua penyimpanan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi. Quality control terdependensi dengan manufacturing order untuk memastikan produk yang dibuat berkualitas baik. Perkenalkan, nama saya Faizana Sila dengan NIM 19252584. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Odoo yang saya gunakan ini Odoo versi 17, di mana saya akan menjelaskan dari proses produksi hingga manufacturing order.
Yang pertama kita masuk dulu ke aplikasi Odoo-nya. Nah, setelah itu kita pilih modul manufacturing. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah membuat produk. Kita buka produk. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa produk untuk dilanjutkan ke bagian BOM atau Bill of Material. Tapi karena kita mau mempraktekannya, kita bikin satu lagi dulu. Pertama kita klik New, ketik nama produknya, misal di sini coklat. Nah, karena di manufacturing ini harusnya masuk ke inventory, tapi kita hanya berfokus di modul manufacturingnya saja. Jadi di sini produknya itu tidak bisa dijual. Kenapa masih diklik yang bagian can be purchased? Karena di sini kita bisa stok lagi. Jadi produk ini tidak dijual, tapi masih bisa di stok ulang. Karena kita berfokus di manufacturingnya saja, jadi di sini untuk sell price dan cost-nya bisa dimasukin 0 saja, tidak perlu ada penilaiannya. Di sini juga ada internal reference, itu seperti kode barang. Karena coklat itu termasuk bahan baku, maka di sini kodenya itu BB, yaitu bahan baku, yang dia urutannya kedua. Setelah selesai, kita bisa langsung kita masukin ke update quality terlebih dahulu. Karena kalau nggak ada quality-nya atau nggak ada on hand-nya, kita nggak bisa masuk ke bill of material. Di sini anggap aja kita punya 100 coklat. Apply. Nah, di sini udah ada nih on hand-nya kita punya 100 unit. Setelah itu kita bisa masuk ke bill of material atau lewat menu produk lalu ke bills of material juga bisa. Di sini sebelumnya saya sudah buat untuk produk jadi yang menjadi kode PJ. Yang pertama ada roti tawar, yang kedua ada roti manis. Di sini kita akan buat roti coklat. Produknya roti coklat. Nah, di sini create and edit. Roti coklat di sini itu bisa dijual dan bisa di stok kembali. Untuk sales price bisa dimasukin nilainya, anggap aja harganya satu roti coklat itu 10.000. Nah, di sini internal reference-nya itu PJ, yaitu produk jadi. Ini produk jadi yang ketiga. Nah, setelah semuanya selesai, kita save and close. Nah, di sini karena ini BOM, kita perlu masukin resep-resepnya, yaitu komponennya. Yang pertama, komponennya itu ada tepung protein tinggi. Anggap aja kita untuk roti coklat ini memerlukan 100 gram ya. Di sini belum diganti kuantitinya juga. Yang kedua, kita pakai coklat. Coklatnya misalnya 30. Terus tambah lagi resepnya yaitu mentega. Misal mentega kita membutuhkan 50. Nah, setelah ini selesai, ini dimaksudkan dengan membuat bills of material dari produk roti coklat. Nah, selanjutnya kita sudah ada, bisa diperiksa di menu bills of materialnya ada roti manis, roti coklat dengan kode PJ003. Selanjutnya kita pindah ke manufacturing order yang ada di menu operation. Nah, di sini kita pilih klik new dan pilih produk apa yang mau kita produksi atau kita manufacturing. Karena kita tadi sudah membuat roti coklat, maka kita produksi roti coklat.
Di sini ada roti coklat. Nah, ini langsung muncul ya tadi karena kita sudah buat BOM-nya atau Bill of Materialnya kita sudah buat. Jadi langsung produk-produk yang dibutuhkan untuk membuat roti coklat ini otomatis masuk di MO, di manufacturing order-nya. Di sini juga otomatis akan terhitung jika kita sesuai dengan produk yang mau kita buat. Ini kan baru satu kuantitinya. Kalau kita mau produksi dua, otomatis perhitungan produk yang konsumsinya produk ini bakal jadi 2 kali lipat. Nah, di sini tadi kan sebelumnya tepung protein itu 100, di sini 200 karena kita produksi roti coklatnya itu 2. Setelah selesai, kita confirm. Nah, di sini itu dikonfirmasinya itu untuk pemeriksaan dari cek availability atau cek bahan baku cukup ya. Misalkan kalau bahan-bahan bahan bakunya tidak cukup, maka di sini tidak bisa untuk produksi selanjutnya. Tapi kalau cukup, maka di sini akan ada tulisan komponen statusnya itu available dan berwarna hijau untuk mengetahui bahwa produk yang akan kita produksi itu bahan bakunya cukup. Nah, di sini juga berubah ya namanya, jadi punya kode MO tersendiri. Jadi WHMO 0011 ini kode dari manufacturing order untuk roti coklat. Nah, setelah semuanya lengkap dan bahan bakunya juga mencukupi, kita bisa produce all, di mana ini sudah terkonfirm semua ya. Nah, setelah kita produce semuanya, di sini juga berubah ya, tandanya jadi done, di mana MO ini telah berhasil dikonfirmasi. Ini juga berubah. Ini dari checklist semua, yang dimana akan mengurangi kuantiti dari setiap bahan baku. Di sini konsum tulisannya berarti telah dikonsumsi. Ini semuanya tanda checklist berarti benar semua telah dikonsumsi. Kita lihat di menu manufacturing ordernya apakah benar sudah done gitu. Nah, nih sudah ada. Yaitu roti coklat hari ini statusnya 2 sini. Jadi secara garis besar seperti itulah penggunaan ODO untuk yang modul manufacturing. Alur ini membantu perusahaan untuk memastikan stok bahan baku itu lengkap untuk diproduksi kembali dan proses produksi juga tercatat rapi seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, output barang jadi juga selalu terpantau. Di mana modul manufacturing ini pasti berbarengan dengan inventory, tapi karena kita hanya berfokus pada modul manufacturing, maka inventory kita hanya dibahas di bagian produk saja. Baik, selanjutnya kembali bersama saya, Kania Belanastiti, masuk pada bagian kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil implementasi yang kami lakukan menggunakan modul manufacturing pada UDU, terbukti mampu mengintegrasikan seluruh proses produksi roti, mulai dari tahap perencanaan, penggunaan bahan baku, sampai pencatatan hasil produksi, semua tercatat lebih terstruktur dan real time. Sehingga proses produksi tidak lagi dilakukan secara manual dan lebih mudah untuk dipantau. Kemudian, penggunaan Bill of Material dan Work Order sangat membantu perusahaan dalam menghitung bahan baku secara akurat. Dengan begitu, resiko kekurangan bahan saat produksi berlangsung dapat diminimalkan, dan kesalahan pencatatan stok selama proses produksi pun bisa dihindari. Secara keseluruhan, UDU menjadikan proses produksi roti jauh lebih efisien. Hal ini karena adanya otomatisasi pelaporan, sinkronisasi stok bahan baku, dan kemudahan dalam pemantauan setiap aktivitas produksi. Jadi, IRP ini bukan hanya mempercepat proses kerja,
tetapi juga meningkatkan ketelitian dan juga kualitas hasil produksi secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih atas perhatiannya.